Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami terhadap pertanyaan bagaimana bisnis yang dianggap haram dapat menghadapi tantangan dalam beralih ke model bisnis halal yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Lalu, apakah langkah-langkah yang dapat bisa kita ambil untuk mengatasi tantangan tersebut? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Septian Awaludin. Perkenalkan, nama saya Julia Ningsi. Perkenalkan, nama saya Alia Febrianti. Perkenalkan, nama saya Selvi Sari. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arisandi. Halo, nama saya Muhammad Rijagalan Saputra dari Manajemen Reguler C. Apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini? Yaitu yang pertama, apa itu bisnis halal? Yang kedua, prinsip ekonomi Islam. Ketiga, prinsip bisnis halal. Keempat, dalil tentang bisnis. Kelima, langkah-langkah bisnis halal. Lalu, keenam adalah kesimpulan. Apa itu bisnis halal? Bisnis halal adalah upaya terorganisir menuju tujuan bersama dari individu dengan etika, moral, dan tanggung jawab sosial yang memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari bisnis halal adalah melayani pelanggan dengan baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum syariah. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa etika sangat perlu diterapkan dalam kegiatan bisnis. Dengan penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnis, bertujuan untuk menghindari kecurangan yang dapat terjadi dan menyebabkan kerugian pihak-pihak di dalamnya. Etika berbisnis dalam Islam diantaranya adalah pemahaman bahwa dunia merupakan ladang amal untuk nanti di akhirat, serta selalu menerapkan nilai-nilai kebaikan moral, mengutamakan kemaslahatan atau kesejahteraan sosial, serta menjauhi riba. Beberapa prinsip ekonomi Islam yaitu 1. Tauhid atau keimanan, 2. Adil atau keadilan, 3. Nubuah atau kenabian, 4. adalah khilafah atau pemerintah, dan 5 adalah ma'ad atau hasil. Prinsip ekonomi Islam dapat dilaksanakan baik untuk membangun bisnis yang halal ataupun beralih dari bisnis yang haram menuju bisnis yang halal dengan memperhatikan prinsip ekonomi Islam yang menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan hukum syara yang meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Oke, saya akan melanjutkan ya. Di sini ada prinsip bisnis halal. Bisnis halal secara detail mengacu pada praktik bisnis yang sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Ini mencakup beberapa aspek. Di antaranya di sini ada 3 aspek ya. Yang pertama itu ada produk halal, transaksi halal, dan etika bisnis. Yang pertama ada produk halal. Produk halal, produk-produk yang dihasilkan atau diperdagangkan harus sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya makanan dan minuman harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan ya, seperti babi ataupun alkohol dan lain-lain. Nah, dan yang kedua ada transaksi halal. Transaksi bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk larangan riba atau bisa dibilang bunga ya, yang berarti tidak ada keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang, serta larangan perjudian dan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi. Nah, dan yang ketiga etika bisnis. Bisnis halal juga menekankan pada etika dan nilai-nilai Islam dalam berbisnis. Ini termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, barang siapa melibatkan diri dalam pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terlibat dalam pekerjaannya. Berbeda dengan prinsip ekonomi kapitalisme yang menekankan untuk mengeluarkan modal serendah-rendahnya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, ekonomi Islam menekankan untuk dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya. Kapitalisme itu harta dikuasai penuh oleh manusia, sosialisme itu dikuasai oleh negara, sedangkan Islam segala harta apapun bentuknya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang penggunaannya diatur menurut aturan-aturan Allah. Khairul 2019. Jadi, dalam dalil Al-Quran, Allah menekankan pentingnya berbisnis dengan jujur, menghindari riba, dan mematuhi prinsip keadilan dalam transaksi bisnis. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275-279 menegaskan larangan riba dan janji ganjaran bagi orang-orang yang berbisnis dengan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, bisnis halal harus didasari pada kejujuran, keadilan, dan menjauhi praktik riba. Selanjutnya dalil hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya, penting untuk menjalankan bisnis yang halal dan menjauhi riba dalam semua bentuknya sesuai ajaran Rasulullah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membangun bisnis halal.
Langkah pertama adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap model bisnis yang sedang dijalankan. Mengidentifikasi aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam ini dapat mencakup produk atau layanan yang dihasilkan, metode pembayaran atau praktik keuangan lainnya. Yang kedua yaitu komitmen pemimpin. Pemimpin perusahaan perlu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengubah arah bisnis menuju kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, adanya edukasi dan pelatihan. Mengadakan program edukasi dan pelatihan untuk seluruh tim tentang prinsip-prinsip bisnis halal dan cara mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari, seperti seminar, workshop, dan sebagainya. Yang keempat yaitu revisi model bisnis. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, perusahaan perlu merancang kembali model bisnis mereka untuk memastikan bahwa semua aspeknya mematuhi prinsip-prinsip Islam. Yang kelima yaitu memperoleh sertifikasi halal. Memperoleh sertifikasi halal dari lembaga yang terkemuka adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan konsumen muslim. Sertifikasi ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam bisnis mereka dan dapat membantu meningkatkan citra merek di pasar. Selanjutnya yaitu transisi bertahap. Perubahan menuju model bisnis halal harus dilakukan secara bertahap dan terencana dengan baik. Yang terakhir yaitu komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan transparan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk memperoleh dukungan dan pemahaman mereka tentang perubahan yang sedang dilakukan. Penjelasan yang jelas tentang alasan dibalik perubahan dan komitmen perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dapat membantu mengatasi kekhawatiran atau resistensi yang mungkin muncul. Kesimpulan, bahwasanya ajaran agama Islam bukan hanya mengatur tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, namun juga sebuah aturan hidup yang meliputi pemahaman atau hidayah fikriyah dan pengalamannya atau kaidah fikriyah, sama halnya dengan berbisnis baik, membangun sebuah bisnis yang halal ataupun beralih dari bisnis yang haram menuju bisnis yang halal. Islam memiliki sistem ekonomi yang menekankan untuk dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, membangun bisnis yang halal yaitu dengan menjalankan prinsip sistem ekonomi Islam dan menjalankan kegiatan ekonomi bisnis sesuai dengan hukum syara, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, serta selalu bersumber ajaran pada Al-Qur'an dan hadis. Kesuksesan dan kemudahan hidupmu tergantung dari seberapa besar kamu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap urusan.